Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah as-salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Orang-orang beriman melihat kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Bagian terakhir, syubhat yang ketiga. Alaysa kadzalik. Taib. Ahlus sunnah sepakat mengatakan orang-orang beriman melihat Rabb mereka di hari kiamat, yaitu di surga, dengan mata kepala mereka. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan. Namun ahlul bid'ah sebagaimana biasanya mereka tidak mau sami'na wa saddaqna, tidak mau mendengar dan tidak mau membenarkan sabda ataupun bahkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kalau ayat mereka takwilkan. Ya, demikian pula kalau hadis, kalau tidak didustakan ya ditakwilkan. Di antara syubhat mereka, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun di hari kiamat dengan dalil la tudrikuhu al absar. Allah tidak diliputi oleh al-absar. Sebetulnya itu terjemahannya. Cuma kalau mereka karena gagal paham dari awal, mereka menerjemahkannya, mengartikannya Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, wal jawab an hadal istidlal annal aya innama fiha nafyul idrak wa laysa fiha nafyu ar-ru'ya. Ayat la tudrikul absar itu sebetulnya menafikan
Allah diliputi oleh pandangan manusia, bukan menafikan melihat Allah. Dalam segi bahasa saja beda antara ar-ru'ya dengan al-idrak. Contoh, kita bisa melihat matahari di siang bolong, ya, bisa melihat. Tapi apakah kita bisa meliputi apa yang di matahari tersebut? Coba 5 menit saja lihat matahari itu, kuat enggak? Hah? Ya. Antum bisa melihat mimbar ini, betul enggak? Bisa melihat warnanya apa ini? Alhamdulillah. Tapi antum apakah bisa mengetahui apa yang di belakang mimbar ini? Ada yang tahu? Apa isinya itu? Ini ada kitab-kitab itu. Hah? Ada berapa? Tahu enggak? Ini namanya apa? Kita bisa melihat, tapi nggak bisa apa? Meliputi semua yang ada yang kita lihat tersebut. Paham? Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmunya Allah saja tidak ada yang bisa meliputi, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat, ya, namun terkadang tidak bisa apa? Meliputi. Paham? Ini demikian pula di hari kiamat, orang-orang beriman melihat Allah namun tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal idrak maknau al-ihata. Fa Allah Subhanahu wa ta'ala yarahul mu'minun wa la yuhituna bihi. Orang-orang beriman melihat Allah pada hari kiamat berdasarkan dalil-dalil tadi, namun tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal nafyul idrak yalzam minhu wujudar ru'yah. Bahkan dalil mereka ini sebagai bumerang atas mereka sendiri. Kenapa? Karena kata-kata tadi la tudrikul absar, Allah tidak diliputi oleh pandangan manusia. Di dalamnya ada penetapan Allah bisa dilihat oleh apa? Pandangan, tapi tidak bisa diliputi. Paham ya? Ketika misalnya, antum mengatakan tadi, ana ketika misalnya, ana meliputi mimbar ini, dalam artian mengetahui semua yang di dalamnya, mungkin juga bahan-bahannya. Kalau antum bisa meliputi berarti bisa apa? Melihat. Paham? Itu konsekuensinya. Maka ketika dikatakan Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan manusia, itu berarti ada yang di bawah peliputan tersebut, yaitu Allah bisa dilihat. Ini kata para al-ulama, hujah mereka ada apa? Bumerang atas mereka sendiri. Paham? Jadi kata-kata la tudrikul absar itu sudah mengandung Allah bisa dilihat oleh pandangan manusia, cuma tidak bisa diliputi oleh pandangan manusia. Fal ayatu min adillati isbatir ru'ya. Ayat yang mereka gunakan untuk membantah akidah Ahlussunnah itu sebetulnya terdapat penetapan Allah bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadzal bab fi kitabillah katsir. Bab ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Maksudnya ai babu isbati asma'illah wa sifatihi fil Qur'ani katsir. Bab tentang penetapan nama dan sifat Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Dari awal surat sampai akhir surat penuh dengan apa? Bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu at-tauhid. Al-Quran semua isinya tentang apa? At-tauhid. Di antaranya tauhid asma wa sifat.
Banyak ayat-ayat yang ditutup dengan nama Allah, wa huwal aliyyu al-azim. Dalam surat Al-Fatihah saja sudah berapa nama Allah, sifat Allah. Dalam surat An-Nas yang pendek-pendek saja itu sudah banyak nama dan sifat Allah. Inilah pentingnya tauhid asma wa sifat. Kata Syekhul Islam, bab penetapan nama dan sifat Allah banyak dalam Al-Quran. Wa innama dzakral mu'allif ba'dahu. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya menyebut beberapa ayat saja. Beberapa ayat saja, sampai sekarang sudah berapa edisi kita kaji ini. Istilahnya Daniel kalau disebutkan semuanya mungkin seumur hidup kita. Karena sekali lagi ayat-ayat Al-Quran penuh dengan pembahasan tauhid yang satu ini. Faqad warada fi ayatin katsira min kitabillah isbatu asma'illah wa sifatihi ala ma yaliku bihi. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Wa man tadabbara al-Qur'an ay tafakkara fi wa ta'ammal ma yadullu alai minal huda tabayyana lahu tariqul haq. Kata Syekhul Islam, barang siapa yang mau merenungkan Al-Qur'anul Karim, maka jelas baginya kebenaran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kalau mau cari kebenaran, lihat Al-Qur'an. Nanti akan disampaikan, tentunya tidak mungkin hanya cukup dengan Al-Qur'an saja. Karena Al-Qur'an sendiri menyuruh untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebentar lagi babnya. Ai ittadu ala sabil shawab. Wa tadabburul Qur'an huwal matlub min tilawatihi. Bahwasanya tidak cukup hanya membaca Al-Qur'an kalau mau mencari petunjuk. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk hanya membaca tanpa memahaminya. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Dan kalau orang itu mau mencari petunjuk dari Al-Quran, niatnya juga harus benar, cari petunjuk. Karena ahlul bid'ah ketika mereka membaca ayat Al-Quran sampai kepada ayat-ayat sifat, mereka sudah niatnya tidak benar. Yaitu untuk apa? Mereka pahami tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah didoktrin sebelumnya. Kullu nasin awhama fi tashbih awwaluhu. Setiap nas yang kelihatannya menurut akal mereka menyerupakan Allah dengan makhluk atau nggak cocok dengan akal mereka, takwilkan. Bagaimana mau mendapatkan petunjuk? Kaidahnya sudah apa? Sudah keliru. Paham? Nah, maka seorang muslimah kalau mau mencari kebenaran, mencari petunjuk dari Al-Quran, niatnya juga harus apa? Benar, lapang dada dalam menerima kebenaran. Allah berfirman juga, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad, mubarakun, diberkahi, untuk mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan untuk mereka berpikir. Ayat Al-Quran sekali lagi diturunkan untuk dipelajari, namun tentunya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh. Wa qala ta'ala afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah dalam hati mereka ada kuncian? Maka tidak cukup hanya membaca, namun harus memahaminya dan tentunya mengamalkannya. Wa qala ta'ala afala yadabbarul qaula. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Baik, sekarang kita tinggalkan pembahasan tentang bab yang berkaitan dengan
ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Sekarang pindah kepada pembahasan al-istidlalu ala itsbati asma'illah wa sifatihi minas sunnah. Bab tentang penetapan nama dan sifat Allah dari sunnah Rasul, dari hadis ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sudah ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu au bima wasafa bi rasuluhu la natajawazul kitab wa sunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Penetapan nama dan sifat Allah itu harus berdasarkan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faslun summa fi sunnati Rasulullah SAW. Kemudian dalam sunnah Rasulullah SAW, fasunnatu tufassirul Quran. Kemudian Syekhul Islam mengatakan as-sunnah mentafsirkan Al-Quran, wa tubayinu dan menjelaskannya, wa tadullu alaih dan menunjukkannya, wa tu'abbir anhu dan menerangkan isi Al-Quranul Karim. Kita baca dulu syarah dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan. Asy-syarhu qauluhu summa fi sunnati Rasulullah SAW. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah SAW ada atfun ala qauli fi masabaq. Ini adalah lanjutan dari ucapan beliau yang pertama, yaitu ucapan wa qad dakhala fi hadhi al-jumlah ma wasafallahu bi nafsahu fi suratul Ikhlas. Bahwasanya yang masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat Allah itu yang dicantumkan dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian juga di dalam sunnah Rasulullah SAW, yaitu setelah tadi kita sampaikan bahwasanya telah selesai pembahasan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah. Makanya dikatakan summa, kemudian penetapan nama dan sifat Allah itu juga berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Wa dakhala fiha ma wasafa bi Rasulullah sallallahu rabbahu fi ma waradat bi sunnatus sahihah. Demikian pula yang masuk ke dalam penetapan sifat-sifat Allah yang disifatkan oleh Rasulullah SAW yang tercantum dalam sunnah beliau yang as-sahihah. Li'anna sunnah hiyal aslus tsani. Karena al-hadis as-sunnah merupakan dalil kedua dalam al-Islam. Kata-kata dalil yang kedua, jangan gagal paham, jangan disalahpahami. Ini kata sebagian para ulama, laisa litartib, bukan untuk urutan. Al-Quran baru hadis, tidak. Dalam masalah dalil, dalam masalah hujjah, Al-Quran dan As-Sunnah satu derajat, satu tingkat. Adapun disebut ad-dalil tsani, ini dalam segi bilangan saja. Ada Al-Quran, ada Sunnah, berarti ada berapa? Ada apa? 2. Paham? Dan ini dalam segi hujjah, itu apa? 1 derajat. Bisa pakai Al-Quran saja, atau pakai Sunnah saja. Seperti yang akan dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada sifat-sifat Allah yang tidak disebut dalam ayat, hanya disebut dalam hadis, namun tetap wajib kita membenarkan, mengimaninya. Adapun dalil ayat dan hadis satu tingkat dalam segi dalil, sabda Rasulullah SAW, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi yang semisal dengan Al-Quran. Rasul mengatakan sendiri, utitul Quran wa mislah.
aku diberi yang semisal dengan Al-Quran. Ini semisal dalam segi apa? Dalam segi apa? Ad-dalil. Bukan berarti sama dalam semua segi, tidak. Kita baca satu huruf Al-Quran dapat pahala satu, dilipat gandakan menjadi 10. Kalau baca satu huruf dalam hadis tidak mendapat pahala sebagaimana membaca apa? Al-Quran. Kalau membaca ayat pakai ta'awud dulu, sedangkan baca hadis tidak perlu. Jadi sekali lagi yang ditekankan di sini Al-Quran dan hadis satu derajat dalam masalah ad-dalil. Adapun kata-kata sunnah adalah landasan dasar dalil yang kedua dalam segi al-adat saja, laysa litartib. Alladzi yajib arruju ilaihi ba'da kitabillahi azza wa jalla. Yang wajib bagi setiap muslim muslimah untuk kembali kepada al-hadis setelah Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ini adalah kaidah dalam Al-Quran. Semua perselisihan kembalikanlah kepada apa? Qala Allah, qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warad ilallah warruju ila kitabi, mengembalikan kepada Allah artinya mengembalikan kepada Al-Quran. Warad ila Rasul ba'da wafati warruju ila sunnati, mengembalikannya kepada Rasulullah itu kalau beliau sudah meninggal dunia kepada sunnah beliau dalam segala permasalahan, apalagi masalah akidah. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, sedangkan Al-Quran jelas-jelas mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, a'amintum man fis sama. Hadis lebih menegaskan lagi, ketika budak jari mengatakan fis sama, maka salah yang apa? Mengatakan Allah di mana-mana atau tidak di ruang, tidak di waktu. Demikian pula misalnya yang mereka mengatakan boleh untuk menentukan Ramadan dengan hisab misalnya, sedangkan hadis Rasul mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yati. Puasalah kalau melihat hilal, beridul fitrah kalau melihat hilal, bukan dengan cara apa? Al-hisab. Ini kalau kaum muslimin mau berpegang dengan Al-Quran, ini metode Al-Quran ketika terjadi apa? Perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa Rasul. Kalau ada orang yang membolehkan menasehati atau mengingkari pemimpin di hadapan umum, maka kita katakan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Al-Quran mengatakan wa ma'atakum rasulu fakhudhu, apa yang diajarkan Rasul maka ambillah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran tentang Fir'aun, ketika didakwai oleh Nabi Musa wa Harun, Allah perintahkan Nabi Musa wa Harun untuk mendatangi Fir'aun. Enggak di hadapan apa? Omong. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Bukan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Fir'aun saja disuruh menasihati dengan cara lemah lembut, apalagi pemimpin kaum muslimin. Demikian pula hadisnya Rasulullah SAW jelas, satakunu a'immah ta'rifuna wa tunkirun faman angkara faqad bari'a. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahui dan mengingkari. Barang siapa mengingkari, maka dia telah terbebas. Kata para ulama di antara Syekh Abdul Muhsin Abbad, yaitu dengan cara menasihati dengan lisan namun tidak di hadapan umum. Ini sekali lagi metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengembalikan semuanya kepada qala Allah wa qala Ar-Rasul, terutama dalam masalah perselisihan, perbedaan pendapat, apalagi dalam masalah al-aqidah, karena nas aqidah sudah paten, sudah terang benderang. Kemudian kata Syekh, wa sunnah lughatan at-tariqah. Secara bahasa as-sunnah artinya jalan. Sebagaimana sabda Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha. Barang siapa yang
menghidupkan jalan yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya. Namun sebaliknya, waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarim syai'an. Barang siapa yang mencontohkan, menghidupkan dalam Islam sunnah yang jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Contoh misalnya, dalam dunia dakwah salafiyah tidak dikenal mencaci maki pemimpin, tidak dikenal mengkritik pemimpin di hadapan umum, mengingkari pemimpin di hadapan umum. Kalau ada yang mempeloporinya, mencontohkannya, hati-hati. Bisa apa? Dosa orang yang mengikutinya terus mengalir. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ittabi'u wala tabtadi'u, ikuti dan jangan apa? Mengada-ada. Apalagi sebagai seorang ustadz dai yang mengaku ahli sunnah, membuat kebid'ahan dicontoh oleh ahli sunnah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sunnah sayyi'ah yang dosanya akan juga mengalir kepada yang mempeloporinya, dan juga hati-hati yang melindunginya. Kata Rasul SAW, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang melindungi kebid'ahan, yang mendukung, yang mensupport kebid'ahan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wastilahan, adapun as-sunnah secara bahasa dalam bab ini yaitu ma warada an Rasul SAW min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan pernyataan, alias al-hadis. Karena memang as-sunnah kalau dimutlakan itu ada makna-makna yang lain. Bisa bermakna al-mustahab sebagaimana istilah para fuqaha, bisa bermakna akidah, bisa bermakna jalan Rasul secara umum. Namun ini berkaitan dengan istilah ahli hadis. Sunnah adalah yang datang dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, dan at-takrir. Karena memang konteksnya di sini Al-Quran dan As-Sunnah, maka As-Sunnah maknanya apa? Al-Hadis. Al-Hadis adalah tadi ma warada ar-Rasul sallallahu min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang kedudukan As-Sunnah. Ini diantara pembahasan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah yang membedakannya dengan kelompok-kelompok sesat yang lain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fasunnatu tufassirul Qur'ana. As-sunnah mentafsirkan Al-Quran. Ucapan ini juga dibawakan, dan wallahualam mungkin Syekhul Islam juga mengadopsi dari ucapan seorang imam ahli sunnah dalam kitab akidahnya. Siapa yang ingat? Imam Ahmad rahimahullah. Apa kata Imam Ahmad? Sampai selesai loh ya. Taib ahsan tabarakallah fiik. Lafadznya juga sama. Imam Ahmad rahimahullah di awal-awal kitab Ushul Sunnah, beliau mengatakan as-sunnatu atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa sunnatu tufassirul Quran. Sunnah alias hadis tadi mentafsirkan Al-Quran. Wahya dalailul Quran. Dan bahwasanya as-sunnah itu menerangkan Al-Quran. Dan kata seorang ulama salaf yang bernama Makhul. Ada yang ingat ucapannya? Nah, ada ulama salaf yang bernama Makhul mengatakan tentang masalah yang satu ini. Taib ahsan. Al-Quran ila sunnah ahwaju mina sunnah ila Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah butuh kepada Al-Quran. Karena kita nggak akan mungkin bisa mengamalkan isi Al-Quran kecuali
dengan penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Contoh yang paling jelas sekali masalah salat yang merupakan rukun Islam. Ya, setelah 2 kalimat syahadat, tidak mungkin bisa kita mengamalkannya tanpa apa? Penjelasan dari as-sunnah. Demikian pula puasa Ramadan, zakat, ya, mal misalnya, ataupun berhaji, perinciannya tidak ada dalam Al-Quran, yang ada dalam apa? Al-Hadis. Maka sungguh benar ucapan Makhul yang mengatakan Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ila Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah butuh kepada Al-Quranul Karim. Dan sudah kita sampaikan tadi, as-sunnah itu bisa menjadi dalil secara tersendiri. Misalnya ya, ketika antum disampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, gak perlu tanya mana ayatnya. Paham? Karena hadis sudah kita sampaikan tadi, itu sejajar dengan Al-Quran dalam segi apa? Al-Hujjah. Paham? Maka lebih dari itu tidak boleh mempertentangkan hadis dengan ayat. Dengan mengatakan kalau hadis bertentangan dengan ayat, maka ambillah ayatnya. Betul tidak pernyataan seperti itu? Hah? Betul? Betul apanya itu? Baik, anak tanya lagi, kelihatannya ada yang kena syubhat. Kalau ada orang yang mengatakan apabila hadis bertentangan dengan ayat, maka ambil ayatnya, tinggalkan hadisnya. Apakah pernyataan itu betul atau benar? Hah? Yakin? Hah? Sudah yakin? Yakin salahnya tadi? Taib, jazakumullah khairan. Itu yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri setiap muslim-muslimah. Bahwasanya hadis adalah dalil secara tersendiri. Yang kedua, hadis tentunya kita ngomong hadis yang sahih. Nanti akan ada penjelasannya. Dan hadis tidak mungkin bertentangan dengan ayat. Karena dua-duanya dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah. Dari statement kalau hadis bertentangan dengan ayat, ini statement yang batil. Ini statement yang keliru. Karena hadis dan ayat bersumber dari zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau misalnya kelihatannya ada pertentangan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Namun pastikan nggak mungkin bertentangan. Cuma kita saja yang masih belum apa? Paham. Seperti kalau ulama membahas masalah tafsir Al-Quran ya, tafsir Al-Quran. Secara asal Al-Quran itu uhkimat ayatuh, jelas ayat-ayatnya. Itu yang wajib untuk kita yakini. Al-Quran hudan linnas, namanya petunjuk, itu jelas. Tapi kenapa kok ada kitab tafsir? Ada yang bisa jawab enggak? Paham pertanyaannya? Nah, Al-Quran secara zatnya itu apa? Terang benderang. Uhkimat, Allah mengatakan demikian. Uhkimat ayatuh, jelas ayat-ayatnya. Allah mengatakan tadi hudal linnas, hudal lil muttaqin, namanya petunjuk terang benderang. Cuma kenapa, kalau ada pertanyaan kenapa masih banyak ya kitab-kitab tafsir Al-Quran? Hah?
Mau jawab? Baik, ada yang jawab lagi? Baik, yang betul yang pertama tadi. Ayatnya ayat ya, Al-Qur'annya terang benderang. Kitanya yang memang apa? Muskilah. Yang masalah itu kitanya. Paham ya? Paham enggak? Ini aja nggak paham tuh. Ya, jadi kata ulama yang muskilah itu kitanya, nggak paham. Makanya butuh apa? Ditafsirkan. Paham? Ya sekali lagi, secara asal Al-Quran hudalina terang benderang. Ya, secara asal mereka para sahabat paham ayat-ayat Al-Quran tersebut. Contohnya masalah ayat-ayat sifat misalnya, mereka tidak pernah mentakwil. Ya, ini secara umum. Namun tadi, kenapa kok masih butuh kitab-kitab tafsir atau kita ya baca kitab tafsir? Karena kitanya yang apa? Yang kurang paham tentang ayat-ayat Al-Quran, maka butuh penafsiran para ulama. Paham? Wallahu ta'ala. Baik, kita kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh. Fasunnatu tufassirul Quran. As-sunnah mentafsirkan Al-Quran. Aitu bayin ma'aniyahu wa maqasidah. Menjelaskan makna-maknanya dan maksud-maksudnya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yubayyin linnasi ma unzila ilaihim. Karena Nabi SAW memang ditugaskan oleh Allah menjelaskan kepada manusia maksud daripada ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Jadi Rasul bukan sekedar membacakan saja lafaz ayat-ayat Al-Quran, namun juga menjelaskan apa isinya, apa maknanya, apa tafsirnya. Sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-dzikra Al-Quran untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini tugas Rasulullah SAW. Dan ini yang juga telah dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka belajar tafsir Al-Quran dari Rasulullah SAW. Makanya mereka adalah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran karena langsung belajar dari Rasulullah SAW. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau berdialog dengan kelompok Khawarij, mbahnya teroris, beliau mengatakan, "Ji'tukum min indi ashabi Rasul sallallahu minal muhajirin wal ansar." Aku diutus dari para sahabat Rasul sallallahu, dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dari sepupunya Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata beliau, "Alladzina nazala ilaihimul Qur'an," yang mana Al-Qur'an turun kepada mereka. Wahum a'lam minkum bitafsirihi, dan mereka lebih tahu daripada kalian tentang apa? Tafsir Al-Quran. Ini yang wajib untuk diyakini para sahabat. A'lam wa ahkam wa aslam. Mereka para sahabat orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, tentang ilmu agama. Mereka yang paling bijak dan mereka yang paling selamat. Ini salah satu manhaj ahli sunnah, meyakini para sahabat a'lam wa ahkam wa aslam. Kemudian kata Syekh, as-sunnah aidan tubayyinul Qur'an ay tuwaddih mujmalahu kas-salati was-shaum wal haji waz zakati. As-sunnah menjelaskan apa yang global di dalam Al-Qur'an. Seperti tadi perintah salat, wa aqimus salat, dirikanlah salat. Namun bagaimana tata caranya, mulai takbiratul ihram sampai salam, tidak ada perinciannya. Salat duhur 4 rakaat ada nggak di dalam ayat Al-Quran? Ya, demikian pula seterusnya. Tidak ada perinciannya. Demikian pula dengan masalah puasa Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Tidak ada perinciannya tentang misalnya apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW
ya, atau untuk berbuka puasa. Ya, ini sekali lagi perinciannya tidak ada dalam apa yang membatalkan, yang tidak membatalkan. Nggak ada penjelasannya dalam apa? Ya, Al-Quran. Yang ada dalam apa? Al-Hadis. Demikian pula wal had, misalnya wukuf di Arafah, tidak ada penjelasannya dalam apa? Secara terperinci dalam Al-Quran. Al-Hajju Arafah. Bagaimana? Ya, perinciannya semuanya tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa? Al-Hadis. Masalah zakatul mal misalnya, berapa nisabnya, tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa ghalibul ahkam alati tati mujmalatan fil Quran wa tubayyinuha as-sunnatun nabawiyah. Secara umum hukum-hukum syariat yang disebutkan secara global dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh as-sunnah. Kemudian kata beliau, wa sunnah aidan tadullu alal Quran wa tu'abbiru anhu. Ay tadullu ala madal alil Quran. Di antara fungsi as-sunnah al-hadis menegaskan apa yang sudah ada dalam Al-Quran, menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, alias fungsi al-hadis litakid, menguatkan. Wa tu'abbir amma abbar anul Quran, mengungkapkan apa yang diungkap oleh Al-Quran. Fatakunu muwafiqatan lil Quran, fayakun hukmu bima dalla alil kitab wa sunnah ka asma'illahi wa sifatihi. Ini kalau mau diperinci, seperti yang sudah sering kita sampaikan di kajian-kajian yang lain, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran ada berapa? Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran ada berapa? 6. Ada 4. Yang pertama, litakid, untuk menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya misalnya dalam Al-Quran disebutkan rukun-rukun al-iman. Ya, amana rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul dan seterusnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Disebutkan rukun-rukun iman. Hadis Jibril menguatkan apa itu rukun iman, antum minabillah dan seterusnya. Paham? Ini namanya menguatkan apa yang ada dalam apa? Al-Quran. Al-Quran memerintahkan birrul walidain. Hadis juga ada dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita ulangi lagi pembahasan fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya seperti misalnya tadi, rukun iman ada dalam ayat, ada dalam hadis. Perintah atau kewajiban birrul walidain ada dalam ayat, ada dalam al-hadis, ya, dan seterusnya. Demikian pula tentang masalah nama-nama dan sifat Allah. Ada dalam ayat, ada dalam hadis. Misalnya nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyu Al-Qayyum. Hadisnya dalam zikir pagi dan petang, ya Hayyu ya Qayyum. Ada ayatnya, ada apa? Hadisnya. Ayatnya mengatakan wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Rasul mengatakan dalam zikir Allahumma anta as-salam. Ini masalah nama Allah, ada ayatnya, ada apa? Hadisnya. Masalah sifat Allah misalnya tentang tadi, Allah tinggi di atas langit, a'amintum man fis sama. Itu ayatnya. Hadisnya ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ini ayat, ya, menjelaskan ketinggian Allah di atas langit. Hadis juga demikian. Ini fungsi hadis, menguatkan apa yang ada dalam apa? Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Dan ini ada 4 macamnya. Yaitu yang pertama, tafsirul mujmal, memperinci yang masih global. Masalah sholat tadi, ayatnya hanya mengatakan aqimus sholat, perinciannya dalam al-hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an dan seterusnya. Yang 2B, fungsi al-hadis, yaitu takhsisul am,
mengkhususkan yang masih global. Contoh ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kata-kata zalim masih umum. Rasul menjelaskan kata-kata zalim di situ adalah asyirku billah. Hadis datang mengkhususkan yang masih umum dalam ayat. Yang 2C, takyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Wasariku wasariqatu faqtau adiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Kata-kata tangan masih mutlak. Maka hadis datang mengikatnya dengan kata-kata hanya dari apa? Pergelangan tangan saja yang dipotong. Ini takyidul mutlak. Kemudian yang ke-2D, taudihul muskil. Ini kita percepat karena sudah sering kita sampaikan sebetulnya. Cuma sekedar murojaah saja. Taudihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar. Seperti dalam ayat tentang masalah makan sahur. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Rasul menjelaskan maksudnya munculnya fajar shadiq, yaitu waktu sholat subuh, adzan subuh itu berhenti sudah makan sahur. Berarti boleh enggak makan atau minum 5 menit sebelum adzan? Enggak imsak. Tidak ada waktu imsak dalam al-Islam atau dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan makan dan minum sampai apa? Datangnya fajar shadiq, adzan itu atau berhenti makan dan minumnya. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadihi fala yadau hatta yaqdiya hajatahu. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara adzan subuh sedangkan gelas masih di tangan, maka jangan diletakkan sampai dia menyelesaikan hajat. Terus minum meskipun mendengar apa? Cuma ojo sengojo. Sudah waktunya dekat tangan atau lari ke dapur, tidak. Ini kalau sudah di tangan mau minum dengar adzan terus lanjutkan, maka tidak ada istilah imsak. Nah, kemudian fungsi hadis yang ketiga, mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Entah pembahasan masalah akidah atau masalah hukum ibadah, muamalah dan seterusnya. Dan dalam bab ini masalah asma dan sifat. Dan yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah bab ini, hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat Allah yang nggak ada dalam Al-Quran. Contoh turunnya Allah ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Penetapan sifat turunnya Allah ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya, nggak ada ayatnya. Apakah boleh ditetapkan? Boleh atau tidak? Nggak ada ayatnya loh. Iya, bukan hanya boleh, wajib. Wa ma'atakum rasuluh fakhudhu. Paham? Demikian pula sifat ad-dhahik, Allah tertawa, nggak ada dalam ayat. Maka kewajiban kita tetap sami'na wa sadaqna, sama dengan ayat tentang sifat Allah wajib kita benarkan. Demikian pula dengan hadis yang sahih, karena fungsi hadis mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Hukum di sini jangan disempitkan hukum pemerintahan, seperti kelompok teroris menyempitkan hukum pada hukum pemerintahan. Hukum di sini umum, hukum masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, al-hudud itu juga bisa didatangkan oleh hadis hadis saja tanpa tanpa ayatnya. Contoh misalnya tentang nama Allah, Al-Muhsin, At-Tayyib, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Al-Muhsin, demikian tidak ada dalam ayat, yang ada dalam al-hadis. Kewajiban kita mendengar dan membenarkan nama dan sifat Allah meskipun hanya dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran
ini yang rajih, wallahu alam, meskipun ada khilaf, yaitu hal hadis bisa menasakh, menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun sekali lagi ada khilaf di antara para ulama, cuma yang rajih seperti yang juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, itu bisa hadis menasakh, menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran, karena tadi hadis dan Al-Quran satu derajat, satu level dalam masalah pendalilan, dalam masalah al-hujjiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kalau ada satu dua pertanyaan yang berkaitan dengan materi, silahkan. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Tidak ada. Taib, jazakumullah khairan. Aku qouli hada. Insyaallah ketemu lagi bulan Syawal insyaallah ya. Ya, sambil lihat pengumuman nanti. Jadi sekali lagi, insyaallah ketemu lagi bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam thalabul ilmi, khususnya dalam babul akidah, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk fitnah asyubuhat, dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk bisa istiqomah di atas kebenaran. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.